Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo Sobat Pendidik Kota Bandung. Ini adalah episode perdana podcast Edu Kreatif ya, baik KKG Kota Bandung. Dan untuk episode pertama ini kita akan membahas sesuatu yang sangat viral di kalangan pendidik. Dan tentu saja untuk membahas keviralan materi ini, kita sudah ditemani dengan narasumber yang sudah mumpuni, yaitu Bapak Dr. Edi Suparjito MPD sebagai Kabid P3TK Dinas Kota Bandung dan Ibu Sali sebagai guru di SD 035 Soka Kota Bandung. Nah, Bapak dan Ibu kan sekarang sudah sering di media sosial ini kita melihat konten-konten yang viral. Nah, belum lama ini ada sebuah konten viral di mana para pendidik itu dengan sengaja membuat konten ketika ada siswa-siswanya yang memiliki kelakuan yang di luar nurul ya kalau kata anak-anak sekarang itu, dan guru itu sengaja membiarkan anak-anak tersebut tanpa ada solusi apa-apa. Nah, ternyata konten-konten viral ini dilatar belakangi oleh berita viral sebelumnya, yaitu tentang Ibu Suryani yang ternyata dikriminalisasikan oleh orang tua siswa terkait dengan tindakan anaknya gitu di sekolah. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang itu. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang berita tersebut? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa viralnya di media sosial itu ada stimulus respon gitu ya. Karena memang tugas guru itu berat ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 14 2005 bab 1 pasal 1 ada 7 tugas utama guru, yaitu mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi. Nah, dalam satu fase proses pembelajaran, 7 tugas utama guru itu harus berlangsung. Nah, kalau kita melihat dari domain Benjamin Bloom dikembangkan oleh Anderson, itu kan tadi ada mengajar. Mengajar itu lebih kepada pengembangan pengetahuan. Kemudian mendidik, nah lebih kepada pengembangan sikap, karakter, budi pekerti, norma, etika. Nah, ini kan tidak hanya diajarkan di sekolah, tapi di trilogi pendidikan, informal, non formal dan formal, etika itu diajarkan pertama oleh ibunya di pendidikan informal di keluarga. Kemudian berikutnya adalah melatih, itu lebih kepada domain psikomotor atau keterampilan. Nah, ketika mengajar, kemudian melatih dan mendidik itu dilakukan, maka guru harus mendampingi, guru harus membimbing, harus mengarahkan. Baru setelah itu bagaimana penilaiannya, bagaimana umpan balik, bagaimana refleksi dan evaluasi. Termasuk yang viral ini pun kita evaluasi. Apa sih yang menjadi gap antara pola didik di sekolah dan pola asuh pendidikan di rumah? Itu yang menjadi bahan kajian kita sekarang ini dengan berbagai pemunculan. Nanti kita jelaskan juga setelah adanya Satgas TPPK, ada TPPK di Disdik, kemudian orang tua baru melek hukum gitu. Ketika anak-anak disentuh, kemudian dirasakan tidak aman, melakukan pengaduan. Nah, intinya bahwa tidak ada yang disalahkan, hanya tinggal kita kembali memberikan informasi yang mengedukasi dari regulasi-regulasi yang ada. Itu mungkin nanti kita diskusikan ya. Nah, kalau dari Ibu Guru gimana, Bu? Iya, saya sebagai guru tentunya ya merasakan keprihatinan sebetulnya ya. Tadi saya ralat sedikit ya, itu untuk kasus viral itu Bu Supriyani. Oh, ya. Bu Supriyani. Iya, itu terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan ini mengapa menjadi sorotan publik begitu ya, menjadi perhatian yang luar biasa respon dari beberapa seluruh mungkin ya, seluruh pendidik di Indonesia merasa prihatin bahwa tadi betul tugasnya berat sebagai guru. Karena guru itu mendidik, mengajar, kemudian secara etis, secara moral gitu kan memiliki profil seperti itu. Dan ini dikaitkan dengan kriminalisasi.
Dan tentunya ini kontradiktif sekali ya. Di sisi lain guru harus mendisiplinkan peserta didik, tetapi ternyata ini sangat responnya gitu ya, respon dari orang tua memberikan, wah ini harus jalur hukum. Nah ini tindakan di mana guru memiliki moral gitu ya, harus memiliki punya keteladanan, tapi di sisi lain dipidanakan gitu. Betul. Nah ini sangat luar biasa, apalagi ini menyangkut ranah hukum begitu ya. Tetapi mungkin harus disoroti juga bagaimana itu sistem mediasi secara internalnya antara guru dengan orang tua begitu. Perlu kiranya kita memiliki komunikasi yang baik sehingga tidak akhirnya mencuat gitu ya di publik gitu. Dan tentunya ini juga kan sekali banyak ya organisasi PGRI sampai menghentikan anaknya, mungkin itu keprihatinan kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang menjadi tujuan kita kan orang tua sama guru mitra ya, mendidik anak gitu ya, harus saling mempercayai lah gitu. Kalaupun merasa tidak terakomodir gitu terhadap perlindungan anaknya, sebenarnya bisa dibicarakan mungkin dengan baik-baik gitu ya. Sih. Jadi memang Iya. komunikasi itu sangat penting ya antar orang tua dan guru di sekolah ya. Nah, Iya. tapi fenomena ini juga akhirnya menimbulkan apa ya, kekhawatiran bagi guru, karena ada kekhawatiran sebentar-sebentar langsung lapor, sebentar-sebentar langsung lapor polisi. Jadi ada kekhawatiran bagi guru ketika mendisiplinkan anak-anak di sekolah itu, ada kekhawatiran mereka takut dilaporkan. Nah, kira-kira apa ya yang akan membuat guru-guru itu merasa nyaman ketika mendisiplinkan anak-anaknya di sekolah? Nah, itu gimana Pak? Ya, sebenarnya kan regulasinya ada. Mulai dari Undang-Undang 14 hari 2025 dan PP 74 tentang guru, itu bahwa guru ketika melaksanakan kinerja profesional itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum itu kemudian dijelaskan di aturan yang terbaru Perdirjen GTK 3798 tentang petunjuk teknis perlindungan guru. Nah, apa saja? Ya, salah satunya ketika di dalam melakukan pekerjaan, kemudian bagaimana rasa aman gitu. Di situ ada. Kalau kita dikuatkan di Permendikbud sebelumnya berkaitan dengan TPKKS, penanggulangan pencegahan kekerasan, Permendikbud 46/2023, sebenarnya di pasal 5 itu jelas ya, penguatannya itu untuk siapa sih? Permendikbud ini bukan untuk peserta didik, tapi guru, pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, komite, orang tua, masyarakat sekolah itu dulu dilindungi gitu sebenarnya. Nah, di Dirjen GTK 3798 dikuatkan sebenarnya ya, di bab 2 gitu. Bagian mana yang dikuatkan ketika guru melakukan pengajaran. Nah, termasuk ketika intimidasi gitu ya, kemudian dilakukan oleh orang tua misalnya, bukan kemudian sama-sama guru oge gitu ya, wah saya diintimidasi, orang tuanya diadukan ke polisi gitu, atau ya terus saja nggak akan ini, nanti muridnya ditewel sekedik gitu ya, atau dicubit, disentuh, diadukan, saling mengadu. Nah, untuk itu sebenarnya di tahun 2022 PGRI dengan Polri, Kepolisian Republik Indonesia itu sudah menjalin kerjasama ya, ada perlindungan, ada ketika guru melaksanakan, kemudian melaksanakan tugas profesionalnya, kemudian bersentuhan dengan ranah hukum, terutama pidana, itu sudah kerjasama sebenarnya ada, dikuatkan dengan judicial dari Mahkamah Agung kan, dikuatkan gitu. Nah, hanya kemudian tidak juga mentang-mentang ada apa perlindungan, regulasinya ada, kemudian guru seenaknya. Dalam konteks itu sebenarnya ketika guru melakukan tindakan profesional dalam hal memberikan hukuman atau sanksi dalam kinerja profesional dalam konteks pendidikan, itu tetap etika norma ya, itu juga dikedepankan, menghukum. Apalagi sekarang tuh
di Permendikbud 46 membentak gitu ya, body shaming, bahasa tubuh yang tidak mengenakan peserta didik itu sudah bagian dari perundungan. Itu yang justru kita hindari. Nah, yang penting sobat pendidik dan tenaga kependidikan itu harus tenang saja, kemudian lakukan kinerja profesional dengan tetap menghindari hal-hal yang bentuk kekerasan. Kalau saya mengatakan kepada teman-teman sahabat pendidik itu, ketika Anda sudah terasuki gitu oleh emosi, ya sudah keluar wudhu, sholat gitu ya. Dan juga kepada orang tua jangan kemudian, ini beberapa kasus, kebetulan saya sekretaris Satgas TPPK di Dinas Pendidikan Kota Bandung, hampir tiap minggu ada saja kasus ya, apakah dari siswa yang dirundung, guru yang dirundung gitu ya, orang tua yang dirundung gitu ya, baik itu fisik maupun verbal, mengadu gitu. Karena mereka mengadu itu tidak terinformasikan sesuatu yang mengedukasi berkaitan regulasi. Ada regulasi, kemudian ada komunikasi, ada interaksi, ada sosialisasi, ya. Kemudian itu ya juga harus dipaham, karena ini tugas kepala sekolah. Saya sering mengatakan minimal untuk menghindari konflik of interest di lingkungan sekolah, itu lakukan program parenting. Program parenting itu saya pikir wajib gitu untuk mensosialisasikan hal yang tadi ya. Apalagi sekarang apa yang disebut dengan disiplin positif ya. Di program Merdeka Belajar, di kurikulum Merdeka Belajar baru muncul. Tata tertib sekolah sudah tidak ada. Ya artinya bukan kemudian sekolah tidak boleh membuat aturan yang saklek, tapi dibangun oleh sebuah kesadaran. Maka dimunculkanlah apa yang disebut dengan komitmen bersama, ya, komitmen moral. Bagaimana ketika seseorang melakukan kesalahan, apa hukumannya, apa sanksinya atas komitmen yang dibangun oleh guru dan peserta didik atau wali kelas di kelasnya, oleh guru dan wali kelas atau orang tua di sekolahnya. Ini sama-sama sebenarnya regulasi itu kan dibuat untuk perlindungan, baik perlindungan guru, perlindungan siswa, peserta didik, orang tua atau siapapun itu, sivitas akademika di sebuah lembaga pendidikan, sehingga masing-masing menghargai dengan kasih sayang dan komunikasi yang humanis. Itu yang perlu kita kuatkan, saling memahamkan gitu ya. Dengan 7 tugas utama guru tadi kan begitu beban guru yang satu kelasnya kalau SD 28 siswa kadang lebih, SMP 32 siswa kadang lebih. Kalau orang tua maaf ya kan menyekolahkan anaknya hanya 1 anak gitu ya, kadang orang tua tuh tidak mau tahu ya, punten-punten ya, sudah masuk PPDB, punten didik anak saya jadi pintar, cerdas, berkarakter, berakhlak dan sebagainya lah. Sementara di sekolah kan hanya 8 jam. Nah, 2/3 hari dari 24 jam itu ada di rumah, ada di lingkungan, sehingga butuh tadi sinergis kolaboratif ya, membangun sama-sama. Ketika anak-anak di rumah, di sekolah peserta didik ya, itu semua anak kita ya. Kalaupun mereka terjadi perundungan ataupun itu semuanya korban gitu. Korban apa? Bisa saja korban tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, tidak mendapatkan kasih sayang di sekolah. Jadi sama-sama untuk menahan diri, sama-sama untuk menjaga kondusivitas, dengan tadi sama-sama paham bahwa hal-hal yang menjadi ketidaknyamanan di sekolah itu kita hindari. Karena apa? Sementara pandangan orang tua tertentu ketika sudah dirundung, sekolah bukan tempat terbaik
bagi pendidikan anak. Jadi sekarang apa buktinya? Kalau data statistik ya untuk pendidikan luar sekolah non formal itu meningkat di tahun 2022, 23, 24. Bukan artinya kemudian orang tua tidak percaya menyekolahkan pendidikan di non formal. Sekarang pendidikan homeschooling itu banyak karena mungkin salah satunya orang tua berpikir itu aman di sekolah, iya nama saya mah di sekolah di rumah saja ya mengerjakan. Dan banyak juga lulusan homeschooling itu masuk SBMPTN atau jalur undangan ke ITB, ke Unpad gitu. Nah itu juga ada pergeseran tentang pola pendidikan ketika sekolah dipandang bukan lagi sesuatu tempat belajar yang aman. Maka harus sama-sama dibangun itu gitu. Bagaimana kita bisa membangun bersama-sama, maka duduk bersama, pahamkan bersama, informasikan bersama, edukasi bersama, sosialisasikan bersama tentang regulasi tadi. Banyak hal Bapak Ibu ya, apalagi yang terbaru, mohon sahabat pendidik dan tenaga pendidikan, Perizinan GTK 3798 itu dibuka, dibaca. Itu sebenarnya sudah ada sebagai regulasi pelindungan hukum guru dalam melaksanakan kinerja profesional. Ya, kembali lagi ke tadi ya, berarti Pak ada regulasi, jadi semua pihak yang terlibat di dunia kependidikan ini harus tahu dulu regulasinya. Betul, ya. harus Dan dibaca sekarang memang dulu. kurang sosialisasinya mungkin Iya. terutama ke orang tua. Nah, sekarang kalau ke Ibu Guru, kan Ibu Guru di lapangan ya Bu ya. Nah, gimana Bu cara Ibu membuat kelas Ibu nyaman dan aman dari ya tindakan seperti itu ya, tindakan perundungan ataupun hal lainnya? Ya, perundungan itu memang selalu ada terjadi, walaupun ringan ya, hanya mengejek gitu ya, ngejek hanya, walaupun hanya, tetapi kan ejekan itu harus tahu apa itu perundungan atau tidak. Ketika anak diejek tapi dia senang-senang saja, mungkin saja itu, mungkin tidak termasuk perundungan itu ya Pak. Tapi ejekan itu bercanda kan, kidding, tapi memang kita harus dalami lagi begitu ya. Nah ini tentang perundungan. Alhamdulillah gitu ya, kalau di kelas terus aja karena memang kita juga mendapatkan akses dari disiplin positif itu sendiri gitu ya. Dinas Pendidikan juga kan sering ya mengadakan pelatihan gitu kepada ibu bapak guru untuk mengikuti, apalagi yang terbaru dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional, dan itu memberikan pencerahan bagi guru bagaimana menerapkan disiplin gitu kepada peserta didik. Tapi yang terutama kita harus mengetahui nih batasan disiplin itu sampai sejauh mana antara orang tua dengan guru. Karena dengan begitu kita bakal mengetahui bahwa mendidik anak itu kita memiliki persepsi yang sama gitu terhadap disiplin itu sendiri. Jangan sampai ada yang tidak wajar dalam penerapan kedisiplinan itu, sehingga muncullah konflik-konflik di mana mereka merasa misalkan orang tua, wah ini anak saya gitu tidak terlindungi dengan baik. Mungkin tadi ada bahasan sekolah bukan tempat yang aman. Nah, karena guru merupakan sebagai pendidik, pengajar, insya Allah kita juga kan sering dibekali dengan core-nya berakhlak ya Pak ya, berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel dan apa itu loyal, harmonis dan lain sebagainya. Nah itu akhlak-akhlak kita juga insya Allah terus dibangun, dan memang untuk membangun karakter peserta didik kita. Kalaupun kelas kita nyaman, kita juga memberikan ruang untuk pendapat kepada peserta didik gitu, apa masalah sih yang muncul. Kita suka ada refleksi di kelas seminggu sekali gitu, bagaimana anak-anak ada masalah apa, terus mereka curhat, terus bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan ya dengan sesuai dengan apa ya, EN Sukaisi mengajar dengan kasih sayang Pak, tadi yang disampaikan, mengajar dengan kasih sayang, berbasis kasih sayang, empati, memunculkan hal seperti itu. Dan anak-anak mah kalau dirangkul senang aja ya, nyaman, itu mungkin ya. Jadi seperti itu ya sobat pendidik, tips dan triknya mungkin ya kalau dari Ibu Guru Sally ya. Nah sekarang kan
sekarang anak-anak itu dikenal dengan sebutan gen Z ya, dan sekarang sudah mulai ke gen alpha. Jadi kan perlakuan ke setiap anak juga sekarang mungkin sudah mulai bergeser ya. Nah, kira-kira bagaimana sih kita harus mensiasati pelayanan dan supaya ramah terhadap anak itu seperti apa ya Pak ya? Ini kan gen Z itu kadang suka disebut generasi strawberry gitu. Ya. Nah, ya intinya sih kalau kata saya mah harus ikut di dalam dunianya. Kalau hadis mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, zaman seperti ini kemudian bukan, kadang suka membandingkan ya, Teh Sali. Oh, zaman bahasa lama abis ya. Kita kalau dimarahin guru ngadu malah ditambahin gitu. Ya itu kan zaman lu gitu ya. Tapi kan nggak bisa juga gitu. Makanya kita memang betul harus masuk ya. Bahkan di beberapa penelitian di sosmed ya, bahwa generasi Z atau generasi Alpha itu betul kreatif inovasinya tinggi, tapi untuk etos kerja, mental survive, mental struggle-nya itu kurang. Karena memang tadi di teknologi seperti ini kan semua dimudahkan. Ya, kemudian orang tua kadang saya juga ke anak bahasa Sunda nyah dulang gitu, dimarahin jajan wae nih gitu ya. Ya minta HP. Kamu baru juga kemarin beri HP ini yang sekarang mau Pro Max 15 misalnya. Nah kalau kita kan itu kan kan harus kita menjelaskan gitu ya. Nah kalau terlogikai tadi, nah anak generasi Z Alpha ini semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita larang harus terlogikai dengan ilmiah dan edukatif gitu. Nah itu hal-hal yang memang perlu, saya pikir harus masuk, termasuk di dalam komunikasi. Tapi kan nggak juga di kelas gitu. Misalnya, Hai Bu Sali atau Hai Guy atau Hai Miss gitu kan nggak juga sopan gitu. Nah kadang itu pun harus kita ajarkan di mana posisi, peran apa, siapa melakukan apa. Sehingga bagi saya anak-anak pun di komunikasi itu dibangun harus kadang kita kapan menjadi guru, kapan menjadi teman sebaya, kapan menjadi orang tua, kapan menjadi sahabat untuk curhat gitu. Ya itulah peran guru saat ini. Di samping tadi tujuh utama guru harus menempatkan itu. Nah, keterampilan komunikasi guru untuk menempatkan itu juga harus dipelajari. Saya mengatakan ke teman-teman sahabat pendidik, ketika kita menjadi guru profesional, ya harus belajar. Tidak bisa guru hari ini tidak belajar. Ketika guru tidak belajar, maka selesailah mengajar. Nah, untuk mengajar yang baik, untuk ingin menghasilkan putra-putri yang baik, anak didik yang baik, ya kita harus masuk ke dalam lingkungannya. Kita harus mampu kalau bahasa ilmiahnya mengeksplorasi kriteria indikator dari apa yang diinginkan oleh anak-anak zaman ini. Karena kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Berkaitan dengan disiplin tadi, ya kita harus intervensi. Disiplin itu dibangun oleh intervensi dan kesadaran. Tapi kalau untuk menunggu kesadaran, jangankan siswa, guru aja datang ngajar jam 7 lebih 10, 7 lebih 20. Kesadaran profesinya tidak dibangun. Nah, salah satunya untuk itu komunikasi dibangun, kita masuk ke dunianya dan bangun komunikasi yang humanis. Komunikasi dua arah yang positif. Jangan kita nyerocos, anak-anak ini kita ngomong di rumah ngomong terus anak-anak ya, tapi bangun komunikasi dua arah yang saling menghargai dan kasih sayang. Kapan kita menjadi seorang pembicara yang bijak dan kapan kita menjadi seorang pendengar yang setia, yang menghargai. Saya pikir itu komunikasi harus dibangun. Nah, ini tadi perlu ilmu gitu. Jadi guru hari ini kenapa tidak ya baca lagi psikologi pendidikan, baca lagi psikologi komunikasi, baca lagi psikologi sosial. Nah, saya orang yang senang tentang melihat, menilai sifat karakter orang gitu. Nah, sehingga
bagi guru saat ini itu penting ya, apalagi di kurikulum sekarang itu apa yang disebut dengan inklusivitas, semua anak berbeda dari bakat minat potensinya, maka transformasinya, bridgingnya itu adalah diferensiasi. Nah, diferensiasi itu butuh kemampuan guru menyelami, memahamkan setiap pribadi peserta didik. Nah, caranya tadi harus paham, harus belajar. Nggak bisa guru saat ini untuk menyelami, mendalami peserta didik untuk masuk ke dalam dunianya, tidak bisa. Kita tidak bisa literat, tidak bisa membaca, tidak bisa belajar. Jadi masuklah ke dunianya untuk bisa menstimulasi kognisi, ya, sehingga kalau sudah masuk anak senang, maka guru tersebut sudah mengajar dengan hati. Guru tersebut kalau sudah mengajar dengan hati, maka guru itu akan dirindukan, akan ditunggu kehadirannya. Kalau sudah begitu, apapun ide-ide kita, apapun itu, insya Allah anak-anak itu akan nurut. Sehingga kalau sudah senang dan suka kepada kita, ide gagasan apapun, apa yang kita suruh terhadap hal-hal yang baik akan nurut gitu, insya Allah. Itu mungkin strategi bagaimana mengkomunikasikan atau berinteraksi dengan generasi Z atau generasi Alpha. Nah, kalau Bu Sali gimana? Pengalaman di kelas nih Bu, kan sekarang udah masuk semester 1 mau menjelang semester 2 ya, udah hampir 6 bulan. Itu bagaimana tuh Bu? Ketika Ibu mengajar, lalu sudah jelas pasti kan sudah mulai terlihat ya diferensiasinya. Perlakuan Ibu terhadap si A, si B, si C ini yang beda-beda itu seperti apa nih Bu? Ya, itu perbedaan-perbedaan itu memang bisa dikaji dari asesmen ya, dari asesmen awal, termasuk diferensiasi nanti akan diketahui karakter anak seperti apa, memang begitu ya. Perlunya asesmen ini ya itu tadi bagaimana treatment kita terhadap anak-anak didik kita, bagaimana golongan golongan beda ini fase dan ini ya level anak ya. Beda level anak, apalagi dengan karakteristik yang sekarang ya, tadi yang hubungannya dengan Gen Z, Gen Alpha. Betul Pak, di sekolah saja ini kaitannya dengan guru ini ada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000. Bagaimana menyatukan satu persepsi yang sama lintas generasi begitu, dan bagaimana cara kita mendidik anak-anak juga ditambah gen alfa gitu ya. Nah, ini harus benar-benar pendekatan pendalaman masuk ke dunia mereka, apa yang tadi Bapak sampaikan gitu, masuk ke dunia mereka. Apalagi kan harus tahu nih istilah-istilahnya. Ada mental tadi mental illness gitu. Oh, saya baru tahu ya. Saya lagi mental Bu. Oh, apa itu mental illness? Nah, itu tadi mentalnya kan tadi kata Bapak, oh tapi secara teknologi bisa. Nah, saya bagaimana memasuki ke dunia mereka dengan zaman yang sekarang, berarti bagaimana kita ya berdiskusi sebetulnya, mengamati, proses pengamatan, observasi, dan mana anak-anak yang perlu perhatian lebih gitu, mana anak-anak yang memang sudah mandiri, itu dikaji dan bagaimana treatment yang baiknya seperti apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Pendidik. Nah, dari podcast ini, dari obrolan kita tadi ini jadi terbuka ya. Untuk pendidik, untuk orang tua, dan anak-anak juga ternyata kita harus bersinergi. Nah, kemudian bagi pendidik juga harus banyak belajar. Belajar itu sepanjang hayat supaya kita tetap tahu apa yang terjadi di perubahan zaman ini. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak dan Ibu. Bagaimana seandainya ya, mudah-mudahan sih tidak terjadi ya, apabila kasus-kasus seperti ini terjadi di Kota Bandung, apa sih yang harus kita lakukan nih Pak? Ya Kang Anhar ya. Di Permendikbud 46 itu jelas ada TPPK, ada Satgas. Nah, kalau saya kemarin beberapa kasus sedang menanganin gitu ya. Saya sampaikan ke Ketua TPPK-nya. Saya belum ada aduan misalnya di SD ini. Saya tidak langsung menghubungi kepala sekolahnya. Saya kontak TPPK-nya, kemudian kasusnya seperti apa, lakukan SOP, prosedur, dan temu cepat, ya,
kemudian tindak cepat dan tuntaskan gitu. Nah, kalau bagi saya ke teman-teman di TPPK di sekolah itu, ketika mendengar ada pengaduan terjadi perundungan, bullying atau kekerasan seksual, jangan menunggu detik berikutnya. Ya, jadi misalnya Teh Sali ngedenger nih, ada anak berkelahi antara di kelasnya atau kelas 5A dan kelas 5B gitu ya. Langsung didengar, kontak, kumpulkan, anaknya dikumpulkan, orang tuanya dikumpulkan. Jam berapapun, kan sekarang mah dengan teknologi ya, Iya. bisa video call, bisa Zoom Meet, bisa Zoom atau apapun. Yang penting mah komunikasikan. Kalau sudah dikomunikasikan kasus itu, ada lembar kan, ada SOP, ada lembar, ada format yang harus diisi. Pengaduannya dari siapa, tanggal, waktu, tempat, jam, ya, siapa pelapornya, apa yang diadukan, kemudian buat berita acara. Nah, dari berita acara itu nanti betul-betul siapa korban, siapa pelaku misalnya, dan langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga jangan kemudian muncul menjadi ranah hukum gitu. Lakukan segera. Nah, bila ada sekolah yang memang sudah melakukan itu, beberapa saya analisa itu sudah beres. Tetapi kalau nunggu hari berikutnya, ada kasus juga yang seperti itu, baru 3 hari berusaha untuk dirangkul. Orang tuanya udah nggak nerima, udah emosi, udah ngadu ke sana ke sini. Nah, jadi teman-teman yang di TPPK di sekolah itu reaktif positif, bukan reaktif negatif. Kemudian berdiri di tengah-tengah, semangatnya menyelesaikan permasalahan, semangatnya tabayun. Toh di Islam sudah diajarkan ya, ketika berselisih, berkonflik, maka tabayunlah. Ya, duduk bersama, jelaskan dengan porsi yang tidak memihak gitu. Kadang orang tua teh kan, oh iya udah guruna ngambil si iyo, pedah sok dileskun, ngasih hadiah, wah itu tidak seperti juga ya. Jadi mohon teman-teman. Nah, kalau di tingkat sekolah sudah beres, alhamdulillah clear, harus ada berita acara, ya harus ada surat pernyataan kedua belah pihak. Kalau perlu di atas materai, sudah damai dan sebagainya, sudah salaman, sudah berangkulan, ya tidak ada dendam di antara mereka, udah clear, laporan saja. Tapi ada beberapa kasus karena lambat menangani dan sebagainya, maka menaiklah ya ketika di tingkat sekolah tidak beres, di tingkat Satgas. Nah, kita awalnya laporan dari Satgas, lihat laporan dan lihat berita acara. Sudah sejauh mana langkah-langkah sekolah melalui TPPK itu dilakukan. Kan TPPK itu rekomendasinya ke kepala sekolah. Nanti muncul rekomendasi. Siapa pelakunya? Kalau itu guru, PNS bukan. Beda perlakuannya. Kalau PNS nanti ada tim dari ad hoc distrik dulu. Kalau memang kasusnya ada beberapa juga kasus yang sudah viral, ad hoc ke BKSDM, ke pemerintah Kota Bandung. Jadi kasus-kasus itu tadi harus responsibility, harus cepat tanggap gitu ya. Karena orang tua tuh kan kalau dicuekin gitu malah jadi marah kan ya, Teh Sali ya, gitu ya Teh Sali. Jadi harus cepat tanggap. Saya pikir itu dan kami sudah membekali dan kita sudah melakukan setahun 2 tahun lalu, bahkan sebelum TPPK Permendikbud 46 sudah ada, kami sudah mendidik ya, ada tim RUT, ada tim TPPK gitu, sudah mendidik bagaimana mencegah, kemudian bagaimana mengendalikan juga ketika terjadi perundungan atau penanggulangan kekerasan di sekolah. SOP-nya sudah jelas gitu ya. Itu mungkin, dan tadi ya, sama-sama juga harus
sama-sama di awal saya jelaskan, disosialisasikan itu semua. Ya, jadi kepada kepala sekolah, tim TPPK, juga sahabat pendidik, regulasi-regulasi itu terus disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh pihak yang ada, termasuk mengundang kepolisian, mengundang psikolog, mengundang dari kejaksaan, misalnya KPAI dan sebagainya, sebagai bentuk tahu gitu. Contoh misalnya anak terjadi pelecehan dalam bentuk WA di medsos, itu kan sudah masuk ke ranah Undang-Undang ITE. Kalau anak kan tidak tahu ya, ngebully, nyebutkan bapana atau dasar apa di WA gitu. Kan anak tidak tahu Undang-Undang ITE, maka kita harus jelaskan. Gini nak, gitu. Bagaimana mempergunakan handphone yang sehat, bagaimana menggunakan internet yang baik dan sehat, itu harus juga diajarkan gitu. Jadi di sela-sela itu terprogram atau insersi di mata pelajaran hal-hal yang tadi perlu disosialisasikan, tidak kepada anak juga kepada orang tuanya dan gurunya juga. Ya, jadi kembali lagi ya, sobat pendidik, memang harus ada sinergi antara semua pihak yang terlibat di dunia pendidikan dan sosialisasi, dan tentu saja sepaham ya. Nah, gitu. Kalau dari pengalaman Bu Guru bagaimana, Bu? Ya, betul. Intinya tadi komunikasi gitu. Jadi ketika orang tua menelpon gitu, Bu, anak saya berkelahi dengan si A, si B gitu ya. Kemudian ya saya memang harus tanggapi langsung, Pak. Kalau tidak, malah itu memang kejadian, Pak. Kalau lamban menangani, orang tua dengan orang tua malah saling berantem sampai mau misalnya Bu memiliki bukti, mau melaporkan begitu. Nah memang betul, jadi ada cepat tanggap, memberi perhatian. Kalau bisa kita bikin janji mau kapan ketemunya, misalkan besok, hayu siap gitu. Kita menyediakan waktu. Bagaimana proses anak-anak itu berantem, dan kita juga harus memberikan informasi begitu ya. Nah ini perlu sekali komunikasi gitu, telepon, dan saya suka ini Pak, mengingat dengan budaya luhur kita ya, nilai-nilai kesundaan, silih asih, silih asa, silih asuh begitu, dan silih wawangi begitu ya. Jadi ya saling menyayangi, saling mencerdaskan, dan saling membimbing gitu, walaupun dengan orang tua, dengan anak, dan memang itu juga ada di program juga di sini. Nah itu mungkin yang perlu pendalaman gitu, komunikasi, cepat tanggap gitu, dan alurnya juga memang sesuai dengan tadi Pak Kabid sampaikan begitu, bahwa secara internal kita selesaikan dulu. Kalau tidak selesai, yuk kita berbicara dengan kepala sekolah gitu. Kemudian ada tim PPK juga di sini ya, tim PPK apa sih masalahnya gitu. Nanti ada kasus-kasus mana aja yang mau ditindaklanjuti begitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa tertangani Pak di internal sekolah gitu, tidak sampai mencuat keluar. Ya sampailah, jangan sampai gitu kejadian viral hari ini terjadi di sekolah, apalagi di Kota Bandung begitu. Nah itu, tadi Sobat Pendidik kita sudah bahas dari sisi guru dan sekolah. Sekarang, nah kira-kira apa nih yang membuat orang tua agar bisa lebih banyak tahu tentang hal ini ya Pak ya, dan kita juga bisa mudah gitu bersinergi dengan mereka? Tadi yang tentu bangun komunikasi. Jadi tidak ada soal dengan jawabannya, tidak ada masalah dengan solusinya. Solusinya hanya satu kata, komunikasi. Bangun komunikasi yang humanis, komunikasi dua arah yang positif, dan komunikasi yang saling menghargai dan menyayangi. Itu terus dibangun dengan orang tua ya. Kalau kita kan produser gitu ya, sekolah itu produser, pelayan jasa intelektual, orang tua sebagai user. Nah, kalau kalau kita istilah bisnis ada penjualan jasa, ya bagaimana seorang penjual, kita guru, tenaga pendidik sekolah itu harus memberikan pelayanan yang prima, ya. Tapi dalam konteks itu guru pun kan, saya sering mengatakan dengan sahabat pendidik, salah satu syaratnya di guru adalah ikhlas dan sabar.
Ada yang komentarin, Pak, dah sabar oge, aya batasna. Oh, teu bisa. Sabar mah kudu sabar gitu. Nah, tapi ya itulah kan sama. Kalau ada anekdot gitu ya, sok dituker Pak, Bu, gimana? Bapak kalau orang tua gitu ya, Bapak ngajar di kelas, sok saya nyuci piring lah nggak apa-apa. Ya beda kan profesi guru itu profesi yang memang butuh pelatihan khusus, butuh apa? Tapi saya pikir guru itu bukan turunan gitu ya, meskipun ada neneknya guru gitu, bapaknya guru, incuna guru. Nah, tapi bagi saya guru itu seorang pemimpin pembelajaran yang dicetak, dididik, dibina, dilatih. Ya, di samping memiliki intelektual menjadi seorang pendidik, juga harus memiliki tadi kesabaran, keikhlasan, panutan gitu. Kalau guru sudah menjadi seorang panutan, insya Allah akan nyaman gitu ya. Karena kewajiban guru saat ini di dalam proses pembelajaran harus menciptakan kondisi yang aman, ramah, nyaman, sejahtera, bahagia ya. Meskipun gitu ya, dalam dirinya ketika kondisi itu hatena lagi rungkad misalnya kan tidak bisa. Kalau orang tua sama anak mah nggak mau tahu gitu ya, nggak mau tahu. Pokoknya saya layani belajar saat ini dengan bahagia, nyaman dan sebagainya. Iya. Kan guru itu public figure, guru itu aktor, aktris gitu ya. Ketika menjadi seorang public figure, berdiri di kelas, diteladani, ya contoh misalnya ibu-ibu halisna menceng kali itu ya, kali dia, oh anak protes gitu ya, itulah seorang guru menjadi public figure. Tapi model pembelajaran terbaik adalah suri teladan bagi muridnya. Nah ini pun memang sulit ya, tapi Bapak Ibu saya mengatakan sahabat pendidik ya resiko dan konsekuensi, karena pilihan hidup Bapak Ibu hari ini memilih menjadi guru, maka jadilah guru yang profesional, jadilah guru yang kompeten dengan keikhlasan dan kesabaran, terus menjaga mental peserta didik, juga berusaha menjaga mental dirinya, karena saya ada keinginan gitu ya, mudah-mudahan Pak Menteri ya, Pak Presiden Pak Bowo, guru pun juga harus secara periodik harus di asesmen psikologis. Jangan guru mengajar 28 anak tiap hari stres. Kalau gurunya stres ya kasihan anaknya di korban. Maka beberapa kasus yang saya tanganin ketika pelakunya guru itu harus di asesmen psikologis. Apa yang melatar belakangi seorang guru melakukan perundungan atau bahkan pelecehan seksual misalnya, itu harus di asesmen. Maka Bapak Ibu kepala sekolah pun ketika melihat ada gejala-gejala guru yang kewarasannya dipertanyakan, itu perlu juga harus dilakukan asesmen psikologis. Nah baru dari rekomendasi hasil asesmen psikologis itu dibawa ke kita, apakah nanti guru itu diistirahatkan dulu, kemudian di infal, diganti, dimutasi, dipindahkan, dipensiun dinikan, atau diberhentikan. Itu hasil semuanya dari tim ahli, baik psikologi klinis maupun tim ahli lainnya. Iya, ya. Berarti Pak kalau disampaikan tadi guru itu harus bermuka dua, iya. atau munafik. Iya betul. Jadi artinya ketika kita merasa bahwa lagi memiliki masalah yang besar, tapi di hadapan orang tua sisa harus baik, gitu, harus ramah. Memang harus seperti itu. Tapi kan modeling yang baik gitu ya. Iya, modeling yang baik ya, kenapa tidak? Ini mah hanya ini saja. Anda curhat ya. Iya. Curhat pribadi. Iya, tetap harus ramah, harus memberikan rona muka yang menyenangkan begitu. Biar enak komunikasinya tadi begitu. Ya, terlebih kalau misalnya kalau guru perempuan mungkin bisa lebih ini ya Bu ya, lebih intens dengan orang tua ya. Nah, ini kalau saya pribadi memang agak sedikit kurang kalau untuk
komunikasi dengan orang tua yang begitu dalam ya. Nah, kalau dari ibu bagaimana nih? Kalau biasanya ibu-ibu dengan ibu-ibu lagi tuh bisa pelayanannya lebih maksimal gitu, Bu. Iya, kalau ibu guru dengan orang tua Iya, perempuan orang tua memang perempuan. lebih terjalinnya enak ya sebetulnya, lebih friendly gitu terkait perkembangan anak-anak kita di sini. Nah, saya kan sering ngobrol bahwa kita itu sebetulnya mitra dalam mendidik anak-anak begitu, anak-anak di keluarga ibunya, anak-anak di sekolah. Jadi kita bangun sama-sama loh Bu. Jadi harus memberikan makna gitu bahwa kita tuh memiliki tujuan yang sama di akhir gitu. Bagaimana kita memiliki persepsi yang sama dalam pola asuh anak gitu. Jadi kita sering diskusi sih bagaimana ini kemandiriannya. Oh, anak saya Bu udah berubah begini, karakter di sana bagaimana, pola asuh di sana, pola asuh di sekolah gimana. Jadi anak tidak bingung gitu dalam identitas yang mana yang harus saya ikuti gitu. Nah, ini perlu sekali tadi tentang disiplin, juga batasan disiplin sampai mana gitu. Yang sekarang ini kan pedoman disiplin itu kadang tidak jelas ya, maksudnya sampai mana, karena tadi kurangnya komunikasi. Tapi kalau sudah komunikasi terbentuk, sebetulnya udah nyaman sih dengan orang tua gitu. Orang tua mau membuka dirinya, saya juga memang harus membuka dirinya, harus hilangkan ego sebetulnya. Ego bahwa positioning ini guru merasa bahwa saya superior mungkin ya, orang tua mungkin jadi defense, jadi menolak gitu. Nah, memang ini dibangun tadi secara humanis, enak ngobrolnya begitu. Akhirnya komunikatif biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Toh anak-anak kita juga nanti sama kok, tujuannya anak yang memiliki karakter, yang mandiri, yang sesuai profil pelajar Pancasila, yang mampu berdiri sendiri gitu dengan kekuatannya sendiri yang dibangun dari kita-kita orang dewasa. Ini itu. Ya kadang betul Bu Sari, kadang orang tua tuh menitipkan pesan-pesan moral kepada gurunya atau wali kelasnya. Karena si murid itu biasanya lebih nurut kepada gurunya kan. Kata Miss mah nggak gitu. Kakak atau dede harus gini. Oh itu cina cek orang tua. Ih dari mana ya cina. Risita teh nurut, maka tadi betul kalau ibu-ibu lebih misalnya lebih dibangun gitu kan, memang merasa ibu-ibu gitu ya. Jadi care and aware-nya lebih gitu ya. Empati simpatinya gitu. Lebih ketika anaknya sakit gitu, terus nelpon terus ke wali kelasnya. Ini si teteh gimana gini-gini, tenang Bu, kalem. Kan saya orang tuanya di sekolah. Kalau ada apa-apa akan menjaga, akan ngasih tahu ibu gitu. Yakinkan bahwa tadi harus sekolah itu tempat yang terbaik ya. Place is a better learning gitu, tempat belajar terbaik. Yakinkan itu, jangan sebaliknya. Jadi betul kuncinya sih dibangun komunikasi ya, apalagi ibu-ibu lebih friendly, lebih keibuannya muncul. Tapi ada juga ya ibu-ibu yang julid gitu. Udah lain anak kurang, nggak juga gitu. Dah kewajiban kita di sekolah mah melayani dengan baik gitu ya. Nah, oke Sobat Pendidik, itulah materi kita tentang hari ini. Nah, untuk closing statement mungkin dari Bapak dan Ibu ada? Dari Ibu dulu. Boleh. Baik Sobat Pendidik, izin ya Kang Anhar. Saya mengutip peribahasa dari Afrika. It takes a village to raise a child. Artinya apa? Butuh orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Gitu. Nah inilah kita sebagai guru, orang tua, pemerintah, atau masyarakat secara umum perlulah kerjasama, bahwa mendidik satu orang anak itu perlu kolaborasi yang sangat kuat, karena kita itu bersama-sama untuk mendidik mereka ke arah yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional kita. Jadi kita sama-sama sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita menuntun anak-anak kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat itu. Mantap sekali. Dari Bapak? Kalau dari saya tadi care and aware, empati simpati itu dibangun oleh seorang guru dan juga orang tua. Intinya bangun komunikasi, karena komunikasi sebagai kata kunci bagaimana meminimalkan konflik of interest
bagaimana meminimalkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi sebuah konflik dalam sebuah lembaga pendidikan. Sehingga itu dibangun komunikasi, kemudian tidak lupa juga terus lakukan informasi yang mengedukasi, bisa lewat medsos sekolah, ya, IG atau TikTok atau Facebook atau apapun lah di sekolah, dengan membangun informasi-informasi yang mengedukasi, apakah itu infografis atau videografis, dan pahamkan dan kepada orang tua, percayakan guru untuk mendidik anak, dan yakinkan guru tidak melakukan apa yang kita takutkan, sebuah 3 dosa besar pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Nah, sehingga sama-sama kita jaga, ketika ada masalah duduk bersama, ya, sehingga tadi lakukan tindakan yang cepat, ya, temu cepat, tindak cepat, dan bereskan, sehingga semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas informasi dan sharing sessionnya. Nah, Sobat Pendidik, inilah episode pertama podcast Edu Kreatif by KKG Kota Bandung. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKG Kota Bandung, Inspire.